Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata kuliah farmakoterapi infeksi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gonorea dan sifilis, di mana gonorea dan sifilis ini merupakan salah satu penyakit menular infeksius pada kelamin pria maupun wanita. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang gonorea. Gonorea sendiri merupakan suatu penyakit infeksi menular seksual yang biasa terjadi pada orang-orang dengan kehidupan seksual yang kurang sehat, di mana penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri dan bisa menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Sebenarnya penyakit ini juga bisa menular melalui cairan tubuh, seperti darah, dan juga seperti sperma maupun juga cairan pada vagina itu sendiri. Etiologi dari gonore atau gonorea biasa disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini biasanya sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks secara oral maupun anal seks. Seseorang akan lebih mudah terkena gonorea kalau misalnya dia berganti-ganti pasangan, misalnya berganti pasangan dengan para pekerja seksual ataupun orang-orang yang biasa berganti pasangan. Adapun penilaian atau interpretasi dari penyakit gonorea, semua klinisi melihat dari riwayat seksual utamanya. Banyak orang-orang dengan riwayat seksual yang tidak terproteksi atau bisa berisiko dengan tidak menggunakan pengaman pada saat melakukan seksual biasanya atau melakukan seks secara anal dapat menimbulkan atau dapat menyebabkan manifestasi klinis berupa cairan purulen. Cairan purulen ini biasanya terdapat pada kelamin pria ataupun kelamin wanita di bagian luarnya. Dan penunjang lain untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan atau interpretasi atau bagaimana penegakan diagnosis oleh klinisi terhadap penyakit ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan PCR atau polymerization chain reaction. Nah, faktor resiko dari gonorea sendiri yang pertama aktif secara seksual. Aktif di sini maksudnya adalah berganti-ganti pasangan, ya, memiliki pasangan seks yang baru, atau memiliki banyak pasangan, lebih dari satu, kemudian pernah didiagnosis gonorea sebelumnya, serta memiliki infeksi menular seksual lainnya, seperti sifilis yang akan kita bahas berikutnya. Berikut adalah gambaran kondisi gonorea pada pria. Bisa Anda lihat terdapat purulen pada alat kelamin pria tersebut. Nah, gejala pada pria yang pertama frekuensi buang air kecil yang menjadi sering, ya. Kemudian keluar nanah atau purulen dari penis, baik berupa tetesan ataupun berwarna kuning, kehijauan atau putih. Terjadi pembengkakan atau inflamasi atau kemerahan di area kuluk atau area di bagian kepala penis. Nah, akan membengkak, muncul rasa nyeri, serta tenggorokan terasa sakit pada umumnya. Sedangkan gejala pada wanita bisa terjadi dengan keluarnya cairan pada vagina berupa cairan krim berwarna agak kehijauan, atau mungkin adanya sensasi nyeri atau panas pada saat buang air kecil, jadi menyerupai ISK. Lalu frekuensi buang air kecil yang terjadi lebih sering dari biasanya, muncul pendarahan atau bercak di luar siklus dari menstruasi, timbul nyeri saat berhubungan seksual, rasa nyeri yang terdapat di area bawah perut, dan bagian vulva biasanya bengkak. Area vulva ini di area kelamin, lalu nyeri di bagian pinggul, serta ketika melakukan oral seks, tenggorokan terasa panas dan nyeri atau terbakar hingga menyebabkan demam. Untuk terapi atau treatment untuk gonorea sendiri, sebagian besar direkomendasikan untuk penggunaan ceftriaxone injeksi dengan dosis 250. Kalau di Indonesia sendiri untuk ceftriaxone
eh, bisa sampai 1000 mg atau 1 gram dengan pemberian satu kali hingga 2 kali selama 7 hari. Dan untuk ceftriaxone 250 mg secara oral sendiri, sepertinya kita tidak punya ya di Indonesia yang untuk sediaan oral. Ini bisa juga digunakan sebagai sediaan atau pemberian single dose. Kemudian alternatif lain yang biasanya diberikan itu seperti cefixime, ciprofloxacin, dan ofloxacin. Semua obat yang digunakan bersifat spektrum luas ya, karena meskipun sebenarnya untuk Neisseria gonorrhoeae ini dia termasuk bakteri gram negatif. Nah, untuk yang berikutnya mengenai sifilis. Sifilis sendiri juga termasuk salah satu penyakit infeksi menular seksual yang biasanya terjadi pada orang-orang yang punya kehidupan seksualitas yang kurang baik. Dan apa bedanya dengan gonorea? Mari kita simak materinya. Sifilis sendiri merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual dengan kondisi yang cukup parah. Bahkan bisa menimbulkan kecacatan tubuh. Pada populasi ibu hamil yang terinfeksi sifilis, bila tidak diobati, maka akan menyebabkan persentase hingga 67% kehamilan mengalami abortus. Bahkan juga bisa menginfeksi pada janin itu sendiri atau kita sebut sebagai infeksi neonatus atau disebut sebagai infeksi sifilis kongenital. Kemudian untuk prevalensinya sendiri, prevalensinya cukup tinggi ya kalau misalnya kita mau lihat, dan kebanyakan untuk penyakit sifilis ini terjadi pada pria ya, atau orang-orang yang melakukan seksualitas secara homoseksual. Nah, tingkatan untuk infeksi waria cukup tinggi dari tahun 2007 hingga 2011, dan untuk prevalensi yang dilihat oleh IBBS atau Survei Terpadu Biologi dan Perilaku, untuk tahun 2011 sendiri Indonesia melaporkan prevalensi sifilis di angka sekitar 16,7, dan ini mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam ODA. Dan dari odds ratio-nya kita melihat untuk odds ratio-nya sendiri pada lelaki penyuka sesama jenis mencapai 1,91%, dan pada wanita penjajah seks itu mencapai 3,63%. Dan hal ini tentu menjadi cerminan untuk resiko penularan HIV pada orang-orang yang menderita sifilis jika dibandingkan dengan orang-orang yang menderita gonorrea. Jadi tingkat resiko untuk orang-orang yang menderita sifilis untuk nantinya juga dapat terinfeksi HIV itu lebih besar. Nah, secara etiologi sendiri, sifilis merupakan infeksi sistemik yang disebabkan oleh Treponema pallidum dan merupakan salah satu bentuk infeksi menular seksual yang sangat sering terjadi pada orang-orang yang mengalami HIV. Mungkin untuk HIV yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada 3 klasifikasi untuk jenis penyakit atau bentuk infeksi sifilis pada manusia, yaitu non-venereal endemic syphilis, kemudian frambusia, dan juga pinta. Inilah gambaran bakteri Treponema pallidum. Manifestasi klinis dari sifilis sendiri terbagi dalam beberapa stadium. Yang pertama yaitu stadium primer, di mana terjadi ulkus atau tukak yang menyebabkan nyeri dan bisa terjadi pada beberapa kelenjar getah bening, dan ini terjadi kurang lebih selama 3 minggu. Kemudian stadium sekunder biasanya terdapat bercak merah polimorfik di bagian telapak tangan,
dan ini bisa terjadi pada 2-12 minggu. Kemudian laten, ini sifatnya asimptomatik dengan gejala kurang lebih 1 tahun. Dan di gejala stadium tersier ini bisa terjadi beberapa komplikasi. Yang pertama guma, di mana terjadi kerusakan jaringan atau organ yang bisa terjadi bertahun-tahun hingga 40 tahunan. Kemudian sifilis kardiovaskular yang biasanya menyebabkan aneurisma aorta, gangguan pada pembuluh darah, hingga stenosis osteum kurang lebih sampai 30 tahunan, dan neurosifilis yang ini sifatnya asimptomatik sehingga menyebabkan nyeri kepala dan bisa terjadi 2-20 tahunan. Pada stadium dini biasanya 70% akan diawali dengan gejala-gejala. Kemudian pada bayi di usia di bawah 1 bulan itu dapat ditemukan kelainan kulit dan pada infeksi fulminan dan tersebar menyebabkan lesi mukosa hingga dapat menyebabkan anemia atau hepatosplenomegaly. Nah, pada stadium lanjut dapat menyebabkan keratitis interstisial, limfadenopati, hingga kerusakan tulang, anemia, atau bahkan juga menyebabkan neurosifilis. Dan hal ini bisa terjadi secara berangsur-angsur kurang lebih 2 tahun setelah kelahiran si bayi. Ada beberapa tes laboratorium yang bisa dilakukan, tetapi untuk kita farmasis ini bukan untuk melakukan diagnosis, tapi hanya untuk mengetahui saja efektivitas obat nantinya. Nah, yang pertama itu dari tes non-treponema. Ini biasanya seperti contoh rapid plasma reagent dan juga Venereal Disease Research Laboratory atau FDRL. Dan juga yang lainnya itu treponema test, di mana terdiri dari tes treponema pallidum hemagglutination assay, kemudian treponema pallidum rapid, dan treponema pallidum particle agglutination assay. Dan yang lain seperti tes fluorescence treponema antibody absorption. Dari sini kita bisa melihat hasil dari uji serologik untuk non-treponema yang positif ataupun tropenomal yang positif pada tabel di atas. Semua pasien yang mengalami sifilis harus diinjeksi atau diterapi dengan benzatin benzil penisilin, kecuali pasien tersebut punya riwayat alergi penisilin dengan timbulnya reaksi anafilaksis, angioderma, urtikari, ataupun bronkospasme. Sehingga sebenarnya pada pasien yang mengalami sifilis sebelum dia diterapi itu harus melakukan skin test untuk penisilin agar tidak timbul reaksi-reaksi alergi yang sebenarnya tidak diinginkan pada saat dia menjalani terapi menggunakan benzatin benzil penisilin itu sendiri. Untuk mengetahui apakah pasien itu punya riwayat alergi terhadap penisilin, tentu Anda harus bertanya kepada pasien dan mencari tahu histori riwayat alerginya dengan menanyakan beberapa pertanyaan seperti reaksi alergi yang terjadi itu pada usia berapa, kemudian bagaimana bentuk reaksi alerginya, apakah ada reaksi alergi berupa angioderma ataupun shock anafilaksis, kemudian berapa lama alerginya itu terjadi, dan apa yang terjadi setelah obatnya itu dia hentikan, atau mungkin dia punya riwayat pengguna obat lain yang termasuk dalam golongan beta-lactam seperti moxicillin, ampicillin, ataupun cephalosporin. Dan apakah reaksi itu juga bisa timbul kembali ketika dia menggunakan obat tersebut. Untuk pasien yang mengalami shock anafilaksis atau reaksi alergi obat tertentu, termasuk di dalamnya penisilin, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentu Anda harus memeriksa jalur pernafasan, kemudian periksa untuk kecepatan pernafasannya dan juga sirkulasi darah, dalam hal ini heart rate-nya. Kemudian adrenalin menjadi pilihan untuk pemberian pada pasien yang mengalami shock anafilaksis dengan dosis 0,5 untuk dewasa
dan 0,3 mili untuk lansia. Tetapi Anda harus memonitori nadi selama kurang lebih 5-10 menit ke depan. Kemudian injeksi hidrokortison secara intramuskular dengan dosis 250 mg. Lalu injeksi klorfeniramin 10-20 mg atau difenhidramin 50-100 mg secara intramuskular sebagai anti alergi. Kemudian tentu ini harus dicatat dalam kondisi shock anafilaksis. Anda bisa melakukan, kalau misalnya rumah sakit Anda tidak bisa menangani, tentu bisa dirujuk ke rumah sakit lain yang memang punya fasilitas lebih aman atau punya fasilitas yang lebih baik dalam penanganan shock anafilaksis ini. Nah, sebenarnya shock anafilaksis ini salah satu reaksi alergi obat, dan tidak hanya shock anafilaksis, bisa terjadi juga angioederma, kemudian urtikari, bercak, gatal, dan bronkospasma. Tanda klinis yang biasanya diperlihatkan adalah terjadinya eritema makupapular dan gangguan gastrointestinal atau gangguan lain yang bersifat alergi. Adapun kontraindikasi kondisi dari pasien yang harus menjalani terapi sifilis ini, yang pertama, pasien tersebut punya penyakit akut seperti flu atau pilek, atau mungkin pasien punya gangguan kulit seperti bercak merah atau gatal, atau mengalami sesak napas dengan wheezing atau mengik yang merupakan tanda-tanda asma. Karena jangan sampai tanda-tanda tersebut merupakan tanda-tanda bahwa pasien punya alergi tertentu terhadap obat-obat tertentu. Dan hal ini tentu harus diwaspadai untuk menghindari reaksi alergi obat seperti kejadian shock anafilaksis yang tadi saya jelaskan. Baik, itulah tadi materi tentang gonorea dan juga sifilis yang merupakan penyakit transseksual menular. Dan terapinya sekali lagi untuk yang gonorea itu bisa menggunakan ceftriaxone sebagai first line-nya, dan untuk sifilis sendiri bisa menggunakan benzatin benzil penisilin. Tetapi karena kedua-duanya ini sebenarnya termasuk dalam obat-obat beta lactam, sebaiknya juga sebenarnya harus dilakukan skin test terlebih dahulu untuk menekan risiko adanya terjadi shock anafilaksis atau reaksi obat lainnya. Terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.